Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia dari Allah. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul untuk hadir pada majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan angkatan yang pertama. Semoga hadirnya kita dalam menuntut ilmu pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah, di malam hari ini insya Allah kita masuk pada pertemuan kita yang ke-122. Pada malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-122. Kami dari panitia tak bosan-bosan terus mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus memperbaharui niat dan semangat di dalam belajar ilmu bahasa Arab. Niat yang ikhlas karena Allah akan menuntun antum, akan membimbing antum untuk mudah memahami pelajaran demi pelajaran dan juga akan menambah semangat antum di dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab online ini. Maka hendaknya senantiasa kita lihat kepada niat kita. Apakah niat kita tercampur dengan urusan-urusan dunia atau lainnya selain dari niat ikhlas karena Allah. Niat ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus pertama kali kita cek di dalam diri kita. Kemudian kami juga sampaikan kepada seluruh peserta agar terus memurajaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah kita memiliki fitur rekaman. Namun meskipun begitu, kami tetap menyarankan kepada seluruh peserta agar
mencatat faedah-faedah materi-materi yang kita pelajari. Karena dengan catatan tersebut insya Allah akan menjadikan murojaah antum lebih lebih terasa. Ya. Dan alhamdulillah dengan rekaman juga tentunya hal itu bisa sangat memudahkan. Cuman jangan bergantung kepada rekaman. Jangan bergantung kepada rekaman. Ilmu yang antum pelajari, yang antum dapatkan langsung faedah dari pelajaran Ustadz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala, itu insya Allah lebih berbekas dan lebih menancap jika antum langsung ya dengarkan ketika pembelajaran ini dan dicatat. Sedangkan rekaman ya itu hanya sebagai penunjangnya. Semoga Allah mudahkan kita di dalam murojaah pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga menyampaikan kepada seluruh peserta agar kembali memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran, yaitu diantaranya adalah kehadiran antum dan juga sikap tawajuh di dalam belajar. Antum on cam, siap dengan pakaian yang rapi, siap dengan kitab, modul, dan buku catatannya. Dan jika ada beberapa hal yang belum antum pahami, maka silakan ditanyakan langsung kepada Al-Ustadz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wara'ah. 6. Tanpa memperpanjang mukaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wara'ah. Kepada Ustadz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal masykuro. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam وعليكم warahmatullahi السلام wabarakatuh. ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Untuk malam ini kita langsung ke nahwunya rekan-rekan ya. Kita melanjutkan pembahasan di modul dulu. Terakhir kita membahas tentang substansi dari fi'il madhi ya. Nah. Yang sudah kita baca, fa'ala, fa'ala, fa'alu gitu ya. Fa'alat juga sudah kita baca. Sedikit kita ulang untuk fa'alat gitu ya. Moga diperhatikan lagi, fa'alat. Pada lafaz fa'alat, fi'ilnya adalah fa'ala, kemudian fa'ilnya adalah domir mustatir fihi jawazan takdiruhu hiya. Huruf ta
yang ada pada fa'alat itu, tak sukun, itu namanya ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta'ut ta'nits as-sakinah. Yaitu huruf yang menunjukkan pelakunya dia perempuan. Jadi harap diingat ya, itu namanya tak ta'nits sakinah. Kemudian ada yang perlu diperhatikan di situ. Yang pertama, ta'ut ta'nits as-sakinah tidak termasuk domir. Ya, tidak termasuk domir. Yang kedua, ta'ut ta'nits as-sakinah bukan fa'il. Ya, bukan fa'il. Nah, karena yang namanya fa'il itu dipersyaratkan harus berupa isim. Ya, harus berupa isim. Sedangkan ta'ut ta'nits as-sakinah itu bukan domir sehingga bukan isim. Ya. Kalau domir maka termasuk isim karena domir itu termasuk isim. Sedangkan ta'ut ta'nits as-sakinah itu bukan termasuk domir karena bukan domir berarti bukan isim sehingga tidak layak untuk menjadi fa'il. Nah, kita lanjutkan pada fa'alata, ya, fa'alata yaitu keduanya perempuan. Fi'ilnya adalah fa'ala, ya, fa'ala. Kemudian fa'ilnya itu adalah alif tersebut. Ya, alif yang jatuh setelah ta itu namanya alifut tasniyah. Ya, alifut tasniyah. Tasniyah itu sama dengan musanna ya, tasniyah. Berarti alif yang menyatakan dua. Ya, istilah-istilah ini harus kita pahami, ya, harus dihafalkan ya. Tidak boleh lagi merasa asing dengan istilah-istilah nahwu. Kemudian huruf ta-nya itu sama yaitu ta'ut ta'nits as-sakinah. Ya, namanya ta'ut ta'nits as-sakinah. Ada catatannya di situ, kita cek di halaman setelahnya. Di sini meskipun berharokat fathah, namun tidak berpengaruh terhadap penamaan ta'ut ta'nits as-sakinah. Nah, kalau kita perhatikan fa'alata tadi kan ta'nya itu kan berharokat fathah. Padahal katanya itu adalah ta'ut ta'nits as-sakinah. Sakinah itu artinya sukun. Ya, sakinah itu artinya sukun. Tapi kok berharokat fathah? Nah, padahal katanya itu adalah ta'ut ta'nits as-sakinah. Maka ini tidak berpengaruh. Dia tidak merubah esensinya sebagai ta'ut ta'nits as-sakinah. Kenapa? Karena harokat fathah tersebut hanya bentuk munasabah atau adaptasi kepada alifut tasniyah. Nah, gitu ya, bisa dipahami. Jadi fathah itu muncul, itu namanya fathah aridoh. Aridoh itu artinya muncul, gitu ya. Munculnya fathah itu karena harus beradaptasi dengan alifut tasniyah. Karena kalau ada alifut tasniyah, kemudian taknya kok masih tetap disukun, tidak bisa dibaca. Ya, tidak bisa dibaca. Oleh karena itu, dimunculkan harokat fathah untuk beradaptasi dengan alif. Ya, dengan alifut tasniyah. Nah, kemudian berikutnya adalah fa'alna, ya fa'alna untuk mereka perempuan. Ya. Fa'alna. Nah, fi'ilnya adalah fa'ala, kemudian fa'ilnya adalah nun niswa, ya, nun an niswa atau nunun niswa. Ya, nunnya ini termasuk dari fa'il karena termasuk domir, gitu ya, termasuk domir, jadi boleh berperan sebagai fa'il. Nah. Kemudian berikutnya
yaitu untuk yang mulai dari yang mukhotob ya. Baris kedua itu mukhotob. Fa'alta ya, fi'ilnya fa'ala. Kemudian fa'ilnya itu adalah ta'ul fa'il. Ya, itu namanya ta'ul fa'il karena memang berfungsi sebagai fa'il. Di mana ta ini termasuk domir. Kalau termasuk domir berarti termasuk isim, maka sah ya, berkedudukan sebagai fa'il. Atau boleh juga disebut dengan istilah tak mutaharrika. Ya, tak mutaharrika itu artinya tak yang berharokat. Mutaharrika itu artinya berharokat. Nah, yaitu maksudnya adalah sebagai lawan dari ta'u ta'nits tadi. Ta'u ta'nits as-sakinah. Sakinah itu artinya sukun, mutaharrika itu berharokat. Kemudian berikutnya fa'al tuma, ya fa'al tuma, fi'ilnya adalah fa'ala, kemudian fa'ilnya adalah huruf taknya saja, rekan-rekan, ya. Jadi bukan langsung tuma begitu bukan. Hanya huruf taknya saja. Ya. Fa'ilnya adalah ta'ul fa'il, sama, ya. Apakah bunyinya ta atau tu atau ti, itu nanti sebutannya sama yaitu ta'ul fa'il. Ya. Karena ta'ul fa'il ini termasuk domir. Nah, kemudian huruf ma, ya, ma pada tuma itu adalah alamatut tasniyah, ya, yaitu tanda musanna, alamatut tasniyah, yaitu huruf mim yang menunjukkan pelakunya dua. Ya, huruf mim yang menunjukkan pelakunya dua, alamatut tasniyah. Baik, kemudian berikutnya ada fa'altum. Fa'altum fi'ilnya adalah fa'ala, kemudian fa'ilnya adalah ta'ul fa'il, ya, sama, hanya huruf ta'nya saja sebagai fa'il. Dan ini termasuk domir, makanya bisa sebagai fa'il. Kemudian huruf mim, ya, mim sukun itu adalah alamatul jam'i. Ya, alamatul jam'i, yaitu tanda jamak. Yaitu huruf mim yang menunjukkan pelakunya banyak. Kalau mau lebih lengkap lagi itu namanya alamatul jam'i lidzukur. Ya, lidzukur boleh ditambah begitu kalau berkenan bisa ditulis di kertasnya masing-masing ya. Nah, alamatul jam'i lidzukur. Lidzukur itu maksudnya untuk mudzakkar. Kemudian berikutnya ada fa'alti, ya, fi'ilnya fa'ala, fa'ilnya ta'ul fa'il, yaitu huruf T itu, ya, dan itu juga termasuk domir. Kemudian langsung berikutnya fa'altuma, fa'altuma, fi'ilnya fa'ala, fa'ilnya ta'ul fa'il sebagai domir, ya, termasuk domir, dan huruf ma adalah alamatut tatniyah, sama dengan yang di atas tadi. Kemudian berikutnya ada fa'altunna. Fa'altunna, fi'ilnya adalah fa'ala, fa'ilnya adalah ta'ul fa'il, termasuk domir. Kita lihat dalam masalahnya. Kemudian huruf nun bertasdid itu adalah alamatul jam'i, tanda jamak. Lebih lengkapnya adalah alamatul jam'i lil inath. Ya, lil inathi. Bisa ditulis sendiri ya. Yaitu tanda jamak lil inath itu untuk mu'annas. Ya, inath tulisannya I, N, A. Kalau A-nya ditulis dua boleh karena nun-nya itu panjang. Dan TS, gitu ya. Inath pakai sa. Yaitu tanda jamak untuk mudzakkar. Kalau mim sukun tadi tanda jamak, ngapunten untuk muannats maksud saya. Kalau mim sukun tadi tanda jamak untuk mudzakkar, sekarang nun yang bertasdid ini tanda jamak untuk muannats. Kemudian fa'altu, fi'ilnya adalah fa'ala, fa'ilnya adalah ta'ul fa'il, ya, dan ini termasuk dari domir. Nah.
Kemudian fa'alna, fi'ilnya adalah fa'ala, fa'ilnya adalah na. Ya, itu nyebutnya memang na begitu. Nah, tidak boleh disebut nun. Ya, nyebutnya adalah na. Baik, khair insyaallah. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu barangkali? Ada yang belum jelas? Monggo. Sudah jelas ya, insyaallah ya. Afan Ustaz, Nah, mau tanya. ya, monggo Mau silakan. tanya Ustaz. Untuk yang faal tunna itu kenapa kok alamatul jam'i lil inasnya itu nun sukun ya Ustaz? Padahal itu kan nunnya di Nun tasdid. tasdid. Itu nun tasdid. Tasdid nggih ya. Itu tertulis Nggih, apa soalnya itu? Tasdid ya. tadi penjelasannya nun sukun Ustaz. Oh, saya bilangnya nun sukun tah. Iya. Mungkin saya salah ngomong ya. Ya, nun tasdid ya. Mohon maaf. Nun tasdid. Nah, nun tasdid. Ya, Iya. terima kasih sudah diingatkan. Sama-sama Ustaz. Ya, jadi itu sebagai ralat. Mungkin tadi saya salah bicara ya. Nun tasdid ya, bukan nun sukun. Nah, khair insyaallah. Ya. Sesuai yang ada di tulisannya itu ya. Nun tasdid. Nah, J, ada lagi? Kalau tidak ada, coba kita ini dulu, rekan-rekan, ke kitabnya dulu. Monggo dibuka. Pelajaran 8 ya. Nah, kita Ustadz yang berlatih dulu. Oh, J, monggo. fa'altum itu nyebutnya mim sukun atau mim aja Ustadz? Mim sukun. Atau mim Mim saja juga sukun ya? boleh. Ya, mim saja boleh sebenarnya. Mim sukun juga boleh. Baik. Kita lihat di pelajaran 8 rekan-rekan. Untuk latihan 4 ya. Yang latihan 3 itu tidak perlu kita bahas lagi karena menjelaskan uraian dari substansinya. Ya, seperti yang sudah kita pelajari. Bahkan yang saya tuliskan itu insya Allah lebih lengkap. Ya, karena kalau yang di kitabnya ini hanya fa'il gitu saja ya. Yang latihan 4 itu ayyinil fa'ila fi mayali, tentukan fa'il dari kata-kata berikut. Tapi saya inginnya diuraikan seperti yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kita uraikan. Satu kata saja, ya. Dari Abdul Khair, monggo. Orojat. Mana itu? Eh, Kharajat apa kharaj tu? Koroj tuh Ustaz. Apaan? Ya, khair insyaallah. Koroj tuh. Ya, Ustaz. Fa'ilnya adalah Fail tuh dulu. Ustaz. Fi'ilnya Failnya. fi'ilnya khoroja. Eh, Fa'ilnya domir tuh. baik, failnya tuh. Nah, atau lebih bagusnya seperti istilah tadi, ya. Failnya ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il tuh begitu. Ya, Ustaz. Biar kita terbiasa menyebutkan istilah-istilahnya. Baik, kita Fa'ilnya lanjut ta'ul. berikutnya. Oke, sudah cukup. Kemudian Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Jalasna, fiilnya jalasa, kemudian failnya na. Betul. Oke, khair. Selanjutnya Ferry, silakan. Kami ti. 6. Failnya, Kami ti. moga diuraikan. Failnya mana? Failnya. Fiilnya kami. Sami'a. Kembali ke Sami'na. hukum asalnya dulu. Sami'a. Kembali ke Sami'a. bentuk awalnya ya. Sami'a. Oke. Failnya, Fiilnya ti. ya, yaitu ta'ul fa'il ti.
Baik. Ta'ul fa'il ti. Khair. Berikutnya Pak Budi, monggo silakan. Syaribatun. Nah, artinya apa? Artinya mereka meminum, mereka perempuan minum. Kalau syarib tuna ini Ah, siapa? ah, Bukan mereka. syarib, Kalau mereka syarib nah. syarib. Berarti kalian Kalian perempuan. Oke. perempuan. Buat Ah, mereka. fiilnya syariba, lalu fa'ilnya ta'ul fa'il, Oke. ta'ul fa'il, Ta'ul lalu fa'il. eh, Nun na, bertasdid nun sebagai bertasdidnya itu sebagai alamatul jam'i lil inas. lil inat pakai Lil hamzah inas. biasa ya. Lil inas. Lil inat. Laras, Lil khair inas. insyaallah. Pak Murtaji, monggo berikutnya. Silakan Pak Murtaji. Sepertinya gangguan ini ya, sinyal. Kalau begitu mungkin ke AF dulu. AF silakan. Dakholu. Dakholu fiilnya dakhola, Nah, failnya uh, wawul 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 jam jam'ah wawul jamaah. wawul jamaah Jamaah artinya banyak. ya. Wawunya termasuk domir. Ya. Kemudian Kemudian alifnya alif namanya apa? Sebagai apa? alif alif al far far Fariqo. alif alif al fariqo Al aliful fariqo. al aliful fariqo. Ya, difamiliarkan ya, dibiasakan. Baik, Itu nyebutnya harus pakai al. Al aliful fariqo. Karena konsepnya nad man'ud. Konsepnya nad man'ud. Kalau aliful fariqo konsepnya idhofah itu kurang tepat. Karena al fariqo itu sebagai nad dari al alifu. Baik, al aliful fariqotu. Baik, mabruk. Kemudian Firman, silakan Firman. Hafizna, hafizo fa'il, hafizo fi'il, dan domirnya failnya nuniswa. Nuniswa, baik. Failnya nuniswa. Selanjutnya Nur Muhammad akaltum. Akaltu fiilnya akala. Akaltum. Akaltum. Fiilnya akala. Failnya apa? Tum. Failnya mana? Failnya apa ya? Set. Tunya saja. Oke. Ya. Ta'ul fa'il ya nyebutnya. Ta'ul fa'il. Baik, kemudian Failnya ta'ul fa'il. Ya. Mim sukun. Mimnya apa Ustaz? Iya, mim sukunnya sebagai apa? Tanda jamak. Tanda jamak, alamatul jam'i. Ya, alamatul jam'i lidzukur. Tanda jamak untuk laki-laki. Khair insyaallah. Berikutnya Fataha Diana, monggo. Fataha fiilnya fataha, failnya dhamir mustatir fihi jawazan takdir huwa. Baik, betul, mabruk. Selanjutnya Abdurrahman, monggo. Fahim tunna. Fahim tunna fiilnya fahima, failnya tu ta'ul fa'il Ustaz. Betul.
huruf nun tasdidnya itu alamatul jam'i lil inas. Betul, khair insyaallah. Selanjutnya katabta ya. Pak Agus Lim, monggo. Katabta. Ya, terima kasih Ustaz. Katabta, fiilnya kataba, taul fa'ilnya ta. Fa'ilnya apa soalnya? Fa'ilnya Hah? taul fa'il. Jangan Fa'ilnya kan taul fa'ilnya taul ta. fa'il. Khair insyaallah. Salah Ustaz. Oke. Baik, oke, betul. Kita lanjut. Rahmat, berikutnya silakan. Ghasalat. Ghasalat. Fa'ilnya ghasala. Fiilnya ghasala. Ya, khair. Fa'ilnya Fa'ilnya tidak ada. Itu tak sukun. sebentar. Ta'u Iya, ta'u sakinah. Ya, ta'u ta'nits as-sakinah. Sakinah. Itu Ya. tak sukunya itu. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya fa'ala. Itu Fa'ilnya fi'ilnya. ghasala. Oh, fa'ilnya. Fi'il ghasala. Fa'ilnya Ya. mana? Fa'ilnya. Pelakunya fa'il. Mana Rahmat? Fa'ilnya. Fa'ilnya apa namanya? Oke, antum cari dulu ya. Antum cari dulu berdasarkan di modelnya tadi. Kita beralih dulu untuk Rahmat, tolong di mute dulu. Ke Ian berikutnya, Ian. La'ibu. Baik Ustaz. La'ibu. Fiilnya la'iba. Fa'ilnya wawul jamaah. Wawu. Kemudian alifnya al-aliful fariqah. Baik, al-aliful fariqah. Nah. Dakhola, Gaung silakan berikutnya. Dakhola, fiilnya dakhola, fa'ilnya domir mustatir, fihi jawazan takdiruhu huwa. Nah, fa'ilnya domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Dorobat, Haris silakan. Dorobat, fiilnya doroba, fa'ilnya domirun mustatirun takdi fihi jawazan takdiruhu hiya, taknya tak tanis sakinah. Nah, khair insyaallah. Coba antum ulang ini nyebut domirun mustatirun apa tadi? Domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Oke, baik. Takdiru ya. Nah, tadi kalau saya dengarnya takdiru gitu ya. Ya, takdir pakai kof. Sudah ketemu Rahmat. Bagaimana? Itu sama dengan tadi apa? Aris. Ya, Iya, bagus domir sama mustatir. tadi. Yang bagus nyebutnya gimana? Ya, domir mustatirun fihi zawajan takdiruhu hiya. Ya. Jadi tidak ada ceritanya fail, tidak ada failnya, Rahmat ya. Kan sering kita sampaikan itu. Setiap fail pasti sudah mengandung fail. Ya, setiap fail pasti sudah mengandung fail. Begitu. Kalau tidak berupa isim dhohir, pasti berupa domir. Domir itu pun awalnya domir baris dulu. Kalau tidak ada domir baris, maka berupa domir mustatir. Gitu ya, khair insyaallah, mabruk. Kita lanjutkan ya, materi terakhir ini di pelajaran 8. Poin 5 itu ya. Nah, minat doma iril muttasilati. Di antara domir-domir muttasil yang melekat pada fi'il madhi.
Kita baca di modulnya rekan-rekan. Silakan. Yang ditampilkan di sini cuma 4 ya. Nah, tapi nanti ada tambahannya. Mari kita cek di modulnya. Lanjutannya tadi, soal ketiga, berlaku untuk latihan 5 itu ya. Saya bacakan, mohon diperhatikan. Apa saja yang termasuk ad-domair al-muttasila? Ad-domair itu jamak dari domir. Makanya kemudian al-muttasilahnya ada tak marbutohnya. Karena mu'annas. Ya, al-muttasilah itu sebagai naat dari ad-domair. Ad-domair jamak ghairu akil disifati mu'annas. Maka al-muttasilahnya juga mu'annas. Karena sebagai naat. Itu konsepnya naat man'ut. Apa saja yang termasuk ad-domair al-muttasilah yang melekat pada fi'il madhi? Ini harus kita pahami. Ya, jangan sampai kita pembelajar bahasa Arab itu nggak ngerti domir. Ya, khususnya domir yang ada pada fi'il harus paham, tidak boleh tidak paham. Karena domir yang melekat pada fi'il itu sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur yang lain. Ya, diantaranya sebagai fa'il itu tadi. Nah. Baik, jawabannya ad-domair al-muttasila yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah domir rofa muttasil yang melekat pada fi'il madhi. Jadi yang dimaksud dalam pembahasan ini ad-domair al-muttasila adalah domir rofa muttasil, yakni yang berkedudukan sebagai fa'il. Ya, domir yang berkedudukan sebagai fa'il. Namanya saja domir rofa. Domir rofa itu tidak lain adalah fa'il. Ya, karena fa'il irobnya marfu, yaitu rofa. Mutasil karena dia melekat pada fi'ilnya, tidak berdiri sendiri. Ya. Jadi domir rofa mutasil yang melekat pada fi'il madhi. Dikatakan domir rofa mutasil karena domir ini menempati kedudukan rofa atau marfu sebagai fa'il dengan tipe penulisan bersambung atau menempel pada fi'ilnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan ad-domair al-mutasila ini adalah sebagai fa'ilnya. Ya, domir yang berkedudukan sebagai fa'il. Nah, domir mutasil tersebut ada 5 macam, yaitu 1 atta, ya, atta terdapat pada fi'il yang tadi yang ada tak-taknya itu. Mulai dari fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu. Itulah domir rofa mutasil kategori atta. Nah, adapun tak sukun harap diingat itu bukan domir, ya. Ta'ut ta'nits as-sakinah itu bukan domir. Jadi tidak masuk dalam kategori ini. Kemudian yang kedua adalah al-wawu, ya, al-wawu itu juga termasuk domir mutasil, ya, tepatnya domir rofa mutasil. Terdapat pada fi'il fa'alu. Nah, ya, dan posisinya sebagai fa'ilnya. Kemudian huruf an-nun, ya, nun itu terdapat pada fi'il fa'alna, yang dimaksud adalah nun niswah. Ya, yang dimaksud adalah nun niswah. Yang keempat adalah domir na, ya, sebutannya memang na begitu. Sudah pernah kita sampaikan, huruf itu kalau hanya terdiri dari 1 huruf saja, maka cara nyebutnya sesuai nama-nama hijaiyahnya. Ya, seperti tak tadi, maka nyebutnya atta. Wawu nyebutnya al-wawu. Ya, nun itu nyebutnya an-nun. Tapi kalau na itu kan 2 huruf itu. Yaitu nun sama alif. Makanya nggak boleh disebut nun, nggak boleh. Ya, maka nyebutnya sesuai bacaannya. Ya, huruf-huruf itu kalau terdiri lebih dari 1 huruf, maka disebut sesuai cara bacanya. Nah, misalnya huruf jar min, huruf jar ila, ya, huruf nafi la, huruf nafi ma, ya, huruf taukid inna dan lain sebagainya.
Tapi kalau huruf itu hanya terdiri dari satu huruf, maka disebut dengan nama hijaiyahnya. Huruf jar alba, ya, huruf qasam al-wawu, dan lain sebagainya. Oke, disesuaikan dengan nama hijaiyahnya. Baik, kembali ke tadi, domir na itu terdapat pada fi'il fa'alna, ya, fa'alna. Dan yang kelima yang tidak disebutkan di kitabnya itu adalah al-alif, ya, terdapat pada fa'ala dan fa'alata. Disebut sebagai alifut tathniyah. Nah, di dalam kitabnya itu tidak disebut al-alif karena memang metodenya al-mu'alif, yaitu penulis kitabnya ini, ya, Dr. Fi Abdurrahim rahimahullah, yang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia, ya, wafat. Nah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu metode beliau adalah tidak menampilkan yang muthana-muthana dulu. Gitu, ya. Yang muthana-muthana itu tidak disebutkan di sini. Nanti di belakang-belakang, di bab-bab terakhir, itu baru ditampilkan pembahasan yang khusus muthana. Gitu, ya. Baik. Jadi kalau disimpulkan bahwasanya ad-dhamair al-muttasila yang ada pada fi'il madhi itu ada 5 macam. Gitu, ya. Yaitu ata, al-wawu, an-nun, domirna, dan al-alif. Sampun bisa difahami, ya? Khairan insyaallah. Ada catatan sedikit di halaman setelahnya itu, ya. Kita baca, nanggung nggak dibaca. Domir-domir tersebut merupakan domir baris yang berkedudukan sebagai fa'il. Jadi ditinjau dari tampak atau tidak tampaknya masuk kategori baris karena terlihat, gitu, ya. Jadi namanya sebutan itu nggak macam-macam tergantung sudut pandangnya. Ya, ditinjau dari tampak atau tersembunyinya namanya baris dan mustatir. Ditinjau dari segi bersambung atau tidaknya munfasil dan muttasil dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Khair insyaallah. Cukup, ya? Ada yang perlu ditanyakan dulu mungkin? Kalau tidak ada berarti sudah cukup. Untuk yang latihan 6 di kitabnya itu tidak perlu kita kerjakan. Berarti mulai sekarang rekan-rekan harus sudah paham apa substansi dari fi'il madhi. Jadi nanti kalau ketemu fi'il madhi tidak perlu, ya, dan tidak boleh bingung lagi. Ini sebagai apa? Wawu ini apa? Alifnya ini apa? Dan seterusnya. Ya, karena sudah dipelajari. Insyaallah. Baik, alhamdulillah sudah selesai dari pelajaran 8. Kita langsung lanjutkan rekan-rekan pelajaran berikutnya. Ad-darsu tasi'u, pelajaran ke-9. Ini banyak materi menarik ini, ya, di pelajaran 9 ini. Nah. Baik, seperti biasa langsung kita skip dulu, ya, untuk hiwarnya itu kita skip dulu. Terus langsung kita cek di modulnya dulu, ya. Nah, silakan dilihat di modulnya pelajaran 9. Dari 9, intisari materinya ada 7 poin. Yang pertama, penerapan fi'il at-ta'ajjub dalam kalimat. Ini sangat menarik ini, ya. Fi'il ta'ajjub itu menyatakan kekaguman atau keheranan. Ya, khair insyaallah. Nanti ada cara-caranya, ada rumusnya, ya. Khair. Namanya fi'il ta'ajjub.
Kemudian yang kedua, reminder terkait munada mufrad dan munada mudhof yang sudah pernah kita pelajari di DL1. Ditampilkan lagi nanti di sini. Ya, sebagai pengingat. Kalau nggak diingatkan lupa. Coba kita cek. Coba. Dio, munada mudhof i'rabnya apa? Munada mudhof. Udah namun mudhof, Ustaz. Ya, i'rabnya apa? Munada mudhof. Dio. Apa i'rabnya? Hah? I'rabnya, Ustaz. Iya, i'rabnya apa? Munada mudhof, i'rabnya apa? Mansub, Ustaz. Mansub. Kalau munada mufrad? Marfu. Terbukti, ya kan? Terbukti. Makanya perlu diingatkan lagi. Insyaallah. Apa firman? Munada mufrad firman. I'rabnya. Marfu ala ma yarfa bihi. Lupa Maksudnya apa? Marfu ala ma yarfa. Marfu ala ma yarfa bihi. Mana ada Ya, makanya perlu diingatkan itu ya. Masya Allah khair. Iya. Gimana Ian? Ian, apa i'rabnya? Mabni ala ma yarfa'u bih, Ustaz. Mabni, ya. Mabni, firman. Mana dia tadi? Khair insyaallah. Mabni ala ma yarfa'u bihi. Simpelnya adalah mabni sesuai marfu'nya. Begitu saja. Simpelnya. Bukan marfu' lagi. Ya, Dio ya. Munada mufrad itu nggak boleh nyebut marfu'. Mabni cuma tandanya itu sama ketika masih marfu'. Ketika isim itu marfu'nya dengan doma, dipanggil nanti mabni atas doma. Nah gitu. Ya. Tandanya itu sama dengan ketika kondisi marfu'nya. Ketika marfu'nya dengan alif misalnya, maka ketika dipanggil tetap dengan alif. Ya, misalnya Muhammadani. Dipanggil ya Muhammadani, tetap tidak berubah. Tapi istilah i'rabnya yang berubah. Ketika belum dipanggil istilahnya marfu', kalau sudah dipanggil istilahnya mabni, gitu ya. Mabni dengan alif atau mabni atas alif. Baik, insyaallah ala kulli hal nanti kita pelajari lagi insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah tanbih. Tanbih itu peringatan terkait mansubnya jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim mansubnya dengan apa? Fathi. Mansubnya dengan apa? Jamak muannas salim. Lo masih nyari-nyari. DL2 sudah harus ini ya. Harus sudah otomatis itu i'rab itu. Tidak boleh lupa. Agus, apa mansubnya jamak muannas salim? Dengan apa? Kasroh, Ustaz. Kasroh, ya. Kenapa di sini dibuat bab secara khusus, materi secara khusus tentang tanbih i'rabnya jamak muannas salim? Karena kalau kita tidak hati-hati akan tersamar dengan isim mufrad menjadi fathah. Misalnya begini. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma was samawata. Begitu kalau nggak hati-hati. Ya kan? Padahal harusnya was samawati. Mansubnya dengan kasroh as-samawat. Karena termasuk jamak muannas salim. Makanya dibuat materi secara khusus untuk mengajari kita berhati-hati mansubnya jamak muannas salim dengan kasroh. Bukan dengan fathah. Begitu ya.
Kemudian yang keempat adalah penerapan hamzah istifham bertemu dengan al. Nanti ada materinya. Kemudian penerapan domir ka sebagai domir nasob muttasil. Ya, ini berarti sebagai apa kedudukannya? Maf'ulun bi. Ya, domir nasob muttasil. Itu nanti berarti kedudukannya sebagai maf'ulun bi kalau melekat pada fi'il. Ya. Kalau melekat pada inna berarti sebagai isim inna begitu. Air. Yang keenam penerapan huruf-huruf jar bersambung dengan ma. Bersambung dengan ma. Ini nanti ada ilmunya. Ya. Ma itu hukum asalnya kan dibaca panjang, ada alifnya nggih, panjang. Tapi kalau ma itu bersambung dengan huruf jar dalam konteks istifham atau pertanyaan, maka ma-nya dibaca pendek. Ya. Makanya surat An-Naba itu di awal-awal itu. Amma yatasaaluna itu amanya pendek ma-nya. Ya, kenapa? Karena nyambung dengan an huruf jar dan dalam konteks pertanyaan. Kalau ma bersambung dengan huruf jar tapi bukan dalam rangka bertanya, ma-nya tetap panjang. Ya, nanti ada ilmunya, kita pelajari insyaallah. Dan yang ketujuh, penerapan al-asmaul mausulatu. Ya, al-asmaul mausula yaitu isim-isim mausul. Nanti akan saya terangkan lebih rinci ya tentang al-asmaul mausulah ini insyaallah di modulnya. Jadi isim-isim mausul itu ada yang asli, ada yang far'i. Ya, ada yang asli, ada yang far'i. Khair insyaallah. Ya, sekedap. Baik. Kita langsung beranjak ke pembahasannya rekan-rekan ya. Masih ada waktu, kita coba selesaikan fi'il ta'ajub ini ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan bisa selesai. Misalnya Pak Murtaji ngegombal ke istrinya ini ya. Betapa cantiknya istriku. Ada caranya Pak Murtaji ya. Nanti langsung dipraktekan. Betapa banyak bintang-bintang di langit, tapi tak seindah dirimu. Gitu. Itu fail ta'ajub itu. Okay. Nah, insyaallah. Ada caranya. Jadi kalau sudah dapat ilmunya, dipraktekkan Pak Murtaji. Khair insyaallah. Kaisar juga pengen gombal Kaisar. Pengantin baru kayaknya ya Antum ya. Belum lama kan? Iya Ustaz, setahun. Mau hampir setahun. Waktu majelis ini ada kan Antum baru nikah ya. Iya, khair sahabat. Kita masuk ke soal satu ya. Mohon diperhatikan. Itu berlaku untuk latihan 6. Bagaimana penerapan fi'il at-ta'ajjub dalam kalimat? Ya, fi'il at-ta'ajjub dalam kalimat. Jawabannya at-ta'ajjub. At-ta'ajjub ini bentuk apa dari apa? Hafid. Bentuk apa dari apa ini? Ta'ajjub. Pelajaran sorof ini. Hafid Sutanto, silakan. Bentuk apa dari apa? Ta'ajjub. Ta'ajjubun. Gimana?
Mana suaranya? Bersama. Pak Budi, bisa Pak Budi? Insya Allah Ta'ajubun, Ustaz. bentuk apa Pak? Oke. Bentuk masdar dari ajaba. Masdar dari Ajaba. ajaba. Wazan apa itu? Fa'ala, ya. Fa'ala yufa'ilu. Coba, nah jenengan tasrif Pak Budi. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, apakah ta'ajub itu taf'ilan? Oh, betul. Bukan, ya. Oh. Nyerempet tapi kurang tepat, Pak. Oke. Kayaknya pas Ustaz. Insyaallah. Nah. Pak Agus Lim. Masdar dari apa, Pak? Ta'ajub. Masdar dari ta'ajjaba, Ustaz. Oke, dengan wazan apa itu? Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala, Pak Budi, ya. Oh, oke, Ustaz. Oke, baik, selamat cekap. Moga di-mute dulu. Ta'ajjaba ya ta'ajjabu ta'ajjuban. Nah. At-ta'ajjub adalah ungkapan kekaguman atau keheranan atas suatu hal. Nanti diartikan dengan betapa atau alangkah. Biasanya kalau untuk hal-hal yang baik, yang positif itu kekaguman. Kalau untuk hal-hal yang kurang baik itu keheranan. Tapi tidak selalu, ya. Hanya biasanya saja. At-ta'ajjub memiliki dua versi, rekan-rekan. Mohon diperhatikan. Cuma nanti di kitab ini, ya, di DL2 ini versi yang pertama. Nanti di kitab DL3 kita akan ketemu lagi ta'ajjub versi yang kedua. Ya, tapi tidak apa-apa, saya berikan sekarang ilmunya dua versi gitu, ya. Baik. Yang pertama adalah maksudnya wazannya, ya. Kalau ini masih dari segi anunya dulu. Yang saya maksud tadi adalah polanya, pola atau rumusnya itu ada dua versi. Kalau ini ditinjau dari segi ininya, ya, kita baca dulu. Yaitu at-ta'ajjub as-simai, ya. Pokoknya kalau kita mendengar istilah as-simai itu maksudnya adalah tidak punya rumus. Kata-kata simai itu lawan dari qiyasi. Ya, waktu itu kita belajar tentang masdar, ada masdar simai, ada masdar qiyasi. Simai itu adalah istilah untuk ya sesuatu yang nggak ada rumusnya, bebas, gitu ya, tidak ada pola yang tertentu. Lawannya adalah qiyasi. Qiyasi itu ada rumusnya, ya. Nah, jadi nanti kalau kita mendengar atau menjumpai istilah simai dan qiyasi, kita sudah paham, ya. At-ta'ajjub as-simai yaitu ungkapan ta'ajjub yang tidak menggunakan pola atau wazan tertentu, melainkan dengan lafadz-lafadz bebas. Saking banyak dan bebasnya, para ahli nahwu tidak menampilkannya dalam pembahasan at-ta'ajjub di kitab-kitab nahwu. Ya, tidak ditampilkan di kitab-kitab nahwu ta'ajjub simai ini. Kenapa? Karena saking banyaknya. Begitu, ya. Contohnya kalau kita mengatakan mumtaz jidan, itu ta'ajjub hakikatnya, kagum. Tabarakallah. Gitu, ya. Insyaallah. Itu adalah ungkapan-ungkapan ta'ajjub yang bebas. Sifatnya simai. Tidak ada rumusnya. Halaman setelahnya, moga dilihat. Begitu pula kalau kita mengatakan la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, dan lain sebagainya dari ungkapan-ungkapan yang muncul dari rasa at-ta'ajjub. Nah, baik, nanti itu setelahnya bisa dibaca-baca sendiri, ya. Kita langsung ke poin 2. At-ta'ajjub al-qiyasi. Nah ini lawan dari simai tadi, ya, qiyasi. At-ta'ajjub al-qiyasi. Yaitu ungkapan ta'ajjub yang menggunakan pola atau wazan tertentu. Nah, ini ada rumusnya.
dalam hal ini at-ta'ajjub mempunyai dua pola. Mohon diperhatikan ini, ya. Yang ditampilkan di kitab DL2 nanti pola yang pertama ini. Rumusnya adalah ma plus af'ala plus maf'ulun bi. Nah, ma-nya itu bukan ma an-nafiyah, bukan diartikan tidak. Itu adalah ma at-ta'ajjub. Ya, ma at-ta'ajjubiyah diartikan betapa atau alangkah. Ma-nya itu yang diartikan betapa atau alangkah. Itu sebagai ma at-ta'ajjubiyah. Nah, kemudian plus af'ala. Af'ala ini ya itu nanti diambilkan dari 3 huruf utama dibuat dengan wazan af'ala. Misalnya kabirun, 3 huruf utamanya apa? Kaf, ba, ro. Jadilah akbaro. Sogirun, sod, ghain, ro. Jadilah asgoro. Karimun, kaf, ro, mim. Jadinya akroma. Dan lain sebagainya. Diterapkan dengan wazan af'ala. Plus maf'ulun bi ini adalah objek yang dita'ajubi, itu nanti dijadikan sebagai maf'ulun bi. Namanya maf'ulun bi, i'rabnya apa? Mansub. I'rabnya mansub. Kita uraikan dulu ya rumusnya itu, nanti kita berikan contohnya. Jadi ma itu adalah ma'at-ta'ajubiyah. Nah, posisinya dia itu sebagai mubtada. Jadi hakikatnya jumlah ta'ajubiyah ini rekan-rekan, ini adalah jumlah ismiyah, mubtada khobar. Ya, ma-nya itu sebagai mubtadanya. Kemudian af'ala itu sebagai fi'il madhi jamid. Masih ingat fi'il jamid? Fi'il jamid adalah fi'il yang hanya memiliki satu bentuk saja. Kenapa di sini af'ala sebagai fi'il yang digunakan sebagai ta'ajub ini dikatakan fi'il madhi jamid? Karena hanya af'ala saja, rumusnya tidak ada yang lain. Tidak ada fi'il ta'ajub rumusnya misalnya yuf'ilu, begitu tidak boleh menggunakan fi'il mudhari'nya. Jadi hanya boleh menggunakan af'ala titik tanpa yang lain. Gitu ya? Nah. Kemudian maf'ulun bi ini adalah objek ta'ajub, yaitu biasa disebut dengan al-muta'ajjab minhu. Al-muta'ajjab minhu itu adalah objek atau pihak yang dita'ajubi. Nah, af'ala plus maf'ulun bih ini kedudukannya sebagai khobar. Ya, kedudukannya sebagai khobarnya. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, ma itu at-ta'ajubnya, ya itu sebagai mubtada, af'ala plus maf'ulun bih itu sebagai khobarnya. Sedikit lagi kita lihat halaman setelahnya ya. Nah, contohnya di situ, misalnya kita mengatakan betapa besarnya masjid itu. Nah, betapa besarnya masjid itu. Ma akbaro al masjidah. Ma akbarol masjidah juga boleh. Nah, gitu ya. Nah, itu artinya betapa besarnya masjid itu. Ma plus akbaro plus al masjidah itu sebagai maf'ulun bihnya. Baik. Kemudian kalau kita mengatakan alangkah bagusnya mobil ini, ma ajmala hadhihi sayyarata. Ma ajmala hadhihi sayyarata. Gitu ya, insyaallah. Nah. Misalnya kita mengatakan betapa jauhnya sekolah itu. Jauh itu bahasa Arabnya apa? Ba'idun. 3 hurufnya apa? Yang inti ba, ain, dal. Kita terapkan dengan wazan af'ala jadinya ab'ada. Ma ab'ada sekolah, al madrasah kita jadikan sebagai maf'ulun bihnya mansub. Ma ab'ada al madrasata. Begitu ya? Bisa dipahami insyaallah. Mungkin yang pola kedua di pertemuan berikutnya saja. Insyaallah ya, sudah cukup malam. Rekan-rekan mungkin juga perlu beristirahat. Baik. Untuk latihannya insya Allah juga pertemuan berikutnya. Ya. Barangkali ada yang perlu disampaikan, monggo sebelum ditutup majelisnya.
Afwan nanya. Afwan Ustaz. Ya, monggo silakan. Siapa ini? Pak Bayu. Ya, Ustaz. Monggo, Pak Bayu. Oke, oke. Terkait dengan isim tafdil Ustaz. Ya, Ya, isim tafdil. bolehkah membandingkan antara yang mudzakkar dengan muannas Ustaz? Misalnya Muhammad lebih tinggi dari Fatimah. Boleh, Pak. Boleh. Ya, karena di situ nanti al-mufaddal alaihnya itu tidak ada hubungannya dengan al-mufaddalnya. Ya, boleh. Jadi di situ siapa tadi? Fatimah, ya. Fatimah itu tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Nanti kaitannya Muhammad itu dengan isim tafdilnya. Begitu Pak Bayu, ya? Boleh. Ada lagi? Silakan. Afwan Ustaz. Oke, monggo. Mohon maaf, agak kembali sedikit terkait domir tadi Ustaz. Kalau Boleh. domirnya itu hurufnya satu itu kan ada alif lamnya ya, kayak ta itu atta. Terus kembali yang sebelumnya itu kalau domir apa fa'ilnya itu kok tidak disebut atta al fa'il gitu ya Ustaz, langsung ta al fa'il gitu. Ya itu konsepnya idhofah. Oh idhofah. Oh, siap, siap. Ta'ul fa'ili, ya. Itu ta'ul fa'ili. Konsepnya idhofah. Ta'nya itu sebagai mudhof dihilangkan alif lam dan tanwinnya. Begitu Agus, ya. Nah, ya. Tidak Syukran apa-apa, Ustaz. pertanyaan yang bagus. Jadi apa yang sekiranya masih kok kayak aneh, nah monggo ditanyakan. Khair insyaallah. Jadi ada lagi? Apa ya? Baik, khair insyaallah. Insya Allah dilanjut pertemuan berikutnya. Untuk malam hari ini cukup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Ustaz.